Tanaman sagu biasa dikenal dengan pohon enau. Tanaman jenis palem-paleman ini menjadi tumbuhan yang penyebarannya cukup tinggi di Indonesia, dengan luas areal tanah mencapai 1.100 juta hektar, di mana 90% tersebar di bagian timur utara, terutama Papua, Maluku, dan sebagian Sulawesi. Masyarakat biasa memanfaatkan pohon sagu untuk beragam kebutuhan, mulai daun sebagai atap rumah. Bahkan bagi masyarakat Maluku dan Papua, sagu lahan. Serat sagu yang sudah dihaluskan kami bawa ke sumber air agar bisa diperas. Di sini bagian sagu yang sudah hancur ini akan diperas secara manual dengan tangan. Semakin kuat memeras, maka saripati yang ada dalam sagu dapat diperas secara maksimal. Saripati sagu akan mengalir bersama air perasan menuju ember penampungan. Kumpulan endapan saripati itulah yang nantinya akan menjadi sagu. Proses pengolahan batang sagu biasa dilakukan di dekat mata air, seperti sungai, danau, atau kolam air. Ini bertujuan untuk mempermudahkan proses pemerasan sagu yang membutuhkan banyak air. Bagi masyarakat Manado, beberapa jenis makanan berupa kue berbahan baku sagu sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan sagu tidak hanya sebatas sagu kering. Sagu basah yang baru selesai dari proses pemerasan pun sudah dapat diolah menjadi makanan yang lezat. Ongol-ongol Manado sedikit berbeda dengan makanan sejenis dari daerah lain. Jika biasanya ongol-ongol dibuat dengan memasak sagu kering dengan air dan gula, maka di Manado, sagu basahlah yang ditanak dengan santan. Air santan dan campuran gula merah dimasak sampai mendidih, hingga telah larut dengan sempurna. Selanjutnya, sagu basah langsung dicampurkan ke dalam adonan dan terus diaduk sampai mengental dan masak. Jika adonan sudah mengental, itu berarti ongol-ongol sudah matang dan siap dihidangkan. Ongol-ongol dalam wajan selanjutnya dibentuk dan digulingkan ke dalam parutan kelapa muda sehingga diperoleh rasa gurih. Sebagian dari sagu hasil pemerasan akan digunakan untuk membuat kue khas Manado, yaitu bagea. Berbeda dengan ongol-ongol yang terbuat dari sagu basah, maka bagea menggunakan tepung sagu kering. Untuk mendapatkan sagu kering, maka sagu basah dijemur di bawah terik matahari selama 2 atau 3 hari. Umumnya, proses penjemuran di bawah matahari hanya menghilangkan sekitar 30% kandungan air dalam sagu. Untuk itu, diperlukan proses penyangraian ke dalam kuali besi besar agar sagu yang dihasilkan benar-benar kering. Dari proses ini, kandungan air dalam sagu akan semakin berkurang. Untuk menyangrai sekitar 5 kg sagu ini membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Api yang digunakan harus diatur stabil dan tidak terlalu panas, agar sagu kering merata dan tidak gosong.
Malah kumpul-kumpul, nggak jaga jarak, nggak pakai masker. Iso apa tuh gigi? Lah. Lho, Pak. Oh, alah. Piye ndol ngopo iki agi sekaki rame. Loh, sekarang gini, Pak. Piye. Anjuran pemerintah nih loh, Pak. Heeh. Kita harus terapkan 5M. Nah, nggak punya masker nih? Ora duwe masker. Gimana Indonesia mau bebas dari Wah, COVID? wis gini. Ayo menjaga jarak, menjaga jarak. Nah, teman-teman semua, ayo ikuti anjuran dari pemerintah menerapkan 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi berkerumun, dan mengurangi mobilitas. Kita cegah COVID semakin merajalela di Indonesia.